Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full One Piece chapter 1189 berjudul King of the World. Ditemani cover request seperti ini. Nami memarahi tiga monyet yaitu Sanji, Zoro, dan Luffy karena mengotori pakaian Nami yang sedang dijemur. Sementara kita bisa melihat di sini Sanji menutup telinganya, Luffy menutup mata, dan Zoro menutup mulutnya. Apakah tiga monyet ini referensi dari game ini ya? Dan chapter kali ini ya dimulai dengan catatan editor yang berkata, bagaimana nasib Luffy setelah menerima tusukan darimu? Yap, kita melihat di sini Luffy ditusuk oleh Imo. Luffy batuk darah dan tampaknya kesakitan super. Dan kemudian Imo terus mendorong Luffy hingga Luffy ya mentok atau terpaku di sebuah batang dahan pohon. Tentu saja adegan itu membuat Luffy kesakitan. Sementara di halaman berikutnya Usopp menyadari ada yang aneh dan langsung menoleh ke arah belakang. Dan hal itu tentu saja membuat Nami bertanya, ada apa? Ada yang salah kah Usopp? Usopp di sana tetap menatap tajam ke arah Luffy berada yang terhalangi pohon dan asap. Dan Usopp bertanya pula di sana, apakah Luffy baik-baik saja? Sementara Nami yang mendengar itu ya tentu saja langsung bilang, jangan tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang menakutkan seperti itu. Luffy harusnya baik-baik saja. Terlihat Nami berkata seperti itu, tapi dari ekspresi wajahnya, Nami di wajahnya penuh dengan kepanikan. Dan Jinbe kemudian memberikan realitanya dengan berkata, jangan lupa musuh itu telah mengalahkan giant raksasa ini, Nami. Tentu saja Loki yang mendengarnya langsung ngamuk di sana dan berkata kepada Jinbe, oi manusia amfibi, siapa kau? Siapa yang kau sebut kalah ha? Sambil batuk-batuk ya. Sementara Ragnir tampak anteng menatap Jinbe di sana dan Jinbe kembali berkata, apapun itu, yang tidak diragukan lagi di sini adalah bahwa haki Luffy tiba-tiba melemah dengan sangat parah. Jadi ya, di momen ini Usopp juga menyadari bahwa haki Luffy perlahan melemah. Kemudian di halaman berikutnya, Gunko sepenuhnya sudah mencair dan kini berada di dekapannya Brook. Dan jelas di sana kemudiannya Brook langsung menghujani banyak pertanyaan. Princess Shuri, apa yang terjadi padamu sejak saat itu? Ini beneran kau kan, wahai Princess Shuri? Tapi Gunko di sana tampaknya tak meresponnya dan masih pingsan. Sementara di sisi lainnya Ragnir muncul dan mulai berkata kepada Brook, Brook di sana malah tersinggung atau merasa terganggu dan berkata kepada Ragnir, tolong jangan ganggu kami. Tapi Ragnir tetap ngotot di sana dan berkata, dengan penuh kepanikan. Sementara Usopp di sana juga langsung panik melihat itu ya, bahkan udah berancang-ancang untuk menembak Gunko. Karena di sini Usopp berkata ya, oi Brook, kau yakin tidak apa-apa melepaskannya jika dia salah satu dari mereka yang menakutkan? Lalu di panel berikutnya sebuah kapal terbang muncul membuat kaget orang-orang di sana. Dan benar itulah kapal yang meluncur dan tengah ditunggangi oleh rombongannya Hairudin. Mereka meluncur dengan sangat cepat dan boom, menabrak tubuh Loki di sana. Usopp sampai kaget sementara Nami di sana menyadari siapa yang datang, yaitu Hairudin, Garp, dan juga Chopper. Garp selamat dengan bantuan Chopper di sana, di mana Garp berkata kepada Chopper ya, terima kasih Chopper, tetaplah sebaik hati dan dapat diandalkan seperti dirimu. Tentu saja Chopper kegirangan, Bagayaro. Lalu di panel berikutnya Garp mulai fokus ke Loki dan meminta Loki untuk memberatkan lukanya. Cepat Loki, tunjukkan lukamu, kau banyak berdarah, kondisimu sangat berbahaya saat ini. Dan Loki dengan marah bilang kepada Garp, kalianlah yang membuat lukaku semakin parah. Apa yang membawa kalian kemari? Lalu terjadi flashback ya. Ternyata Jarul meminta Hairudin untuk pergi ke tempat Loki berada. Tentu saja Hairudin mempertanyakannya karena anak-anak di desa sedang diculik dan harus segera diselamatkan.
Tapi Jarul mengatakan kepada Hairudin bahwa menyelamatkan anak-anak adalah mengatasi masalah secara sementara. Dan apakah kau pikir bahwa menguasai Elbaf itu keputusan yang disepakati oleh para raja di Reverie? Dan hal itu ya membuat Hairudin kebingungan. Lalu Jarul kembali berkata, tentu saja tidak, dan jika aku tidak salah, harusnya pria itu adalah... Dimana kemudian scene beralih ke timeline sekarang. Hairudin bertanya kepada Loki, "Oi Loki, kau tahu siapa pria itu?" Dan Loki menjawabnya, "Ya, aku tahu." Namun scene beralih ke posisi Imu dan Luffy ya. Di sana Imu berkata kepada Luffy yang tampaknya meronta-ronta di sana, "Kau tidak akan mampu bergerak karena aku telah menusukmu dengan pedang yang menyerap energi kehidupan." Lalu Imu mengeluarkan satu pedang lagi dari Omen dan berkata, "Kira-kira berapa tusukan yang cukup untuk membunuhmu?" Sembari kita melihat Luffy di sana yang tampaknya frustasi kesulitan dengan situasinya saat ini. Lalu Imu kembali yapping ya di panel berikutnya. Monkey D. Luffy, sungguh nama yang menjijikkan. Dan kau memiliki saudara laki-laki yang masing-masing membawa nama keluarga yang berbeda. Salah satunya dibunuh oleh angkatan laut, dan yang lainnya menjadi terkenal di antara jajaran pasukan revolusioner dan namanya sangat tersohor. Di momen ini ya, kita bisa melihat Imu menusukkan pedang itu ke Luffy dan ranting kayu di sana seolah-olah hancur. Dan Imu berteriak di sana, "Fragrance," yaitu Sword of Sea God. Dan kita bisa melihat di sana Luffy menjerit gak karuan. Lalu Imu kembali yapping ya. Kalian bertiga memiliki kesamaan yang sama, yaitu suka membuat keributan dan bertindak seenaknya. Dan kemudian scene beralih kembali ke tempat Loki berada. Di sana Loki menjawab pertanyaan Hairudin tadi terkait soal siapa pria itu. Dan di sana Loki berkata dengan lantang, "Aku tahu siapa dia. Dialah orang yang dimaksud oleh Akagami no Zanks." Dan kemudian terjadi flashback saat setelah kematian Harald. Rupanya ada adegan lanjutan yang terjadi di momen ini. Saat dimana Loki berkata, "Dengan kekuatan dari buah yang telah kumakan ini, aku akan membalaskan dendamku untuk ayahku dan pasukannya." Lalu Shanks di sana berkata kepada Loki, "Aku mengerti kemarahanmu." Dan di sana mendengar hal itu, Loki tentu saja meresponnya, "Ada apa denganmu, Shanks? Apakah kau berniat menghentikanku untuk membalaskan dendam ke ayahku?" Dan Shanks berteriak kepada Loki, "Justru aku tidak akan kalah darimu soal balas dendam, karena Harald adalah temanku. Tapi pikirkan baik-baik, World Government berusaha menguasai Elbaf, dan ini bukanlah tujuan akhir mereka, melainkan hanya sarana untuk mempersiapkan perang." Tentu saja Loki bertanya-tanya, apa World Government akan melancarkan perang? Aku tidak peduli dengan perang mereka. Ayahku mati dan keadaannya tersiksa dan hatinya dipenuhi penyesalan, dan para prajurit tidak bersalah menjadi korban atas apa yang terjadi. Satu-satunya urusanku di sini adalah membalaskan dendam mereka dan menuntut balas untuk mereka semua. Lalu Shanks bertanya kepada Loki, "Siapa musuhmu? Dari siapa kau akan membalas dendam?" Dan Loki menjawabnya dengan lantang, "Tentu saja World Government." Lalu Shanks kembali mengatakan, "Siapa yang mengendalikan Harald dan mempermainkannya? Dialah the King of the World." Tentu saja ucapan itu membuat mereka bertanya-tanya. Bahkan Jarul sampai berkata, "Apa yang kau katakan, Shanks? Kebijakan World Government melarang penegakan seorang raja tunggal." Tapi di sana Gaban sempat mencoba menghentikan Shanks. "Tunggu, Shanks." Tapi Shanks berkata di sana, "Tidak apa-apa, aku tahu mereka tidak akan mempercayaiku." Sementara di sisi Loki tampaknya mempercayainya dengan tertawa dan berkata pula, "Hahaha, jadi musuhku adalah seorang raja. Aku akan membunuh dia dengan mudah." Namun di panel
kala berikutnya, Shanks bertanya, kekuatan sang raja melampaui pemahamanku. Bahkan perjalananku di Tanah Suci semakin membuatku bingung tentang seberapa besar kekuatannya. Jika mengalahkannya memang mungkin, maka seseorang pasti sudah mengalahkannya sebelum dirimu. Dan di momen ini ya, Loki langsung mengingat Rox. Mungkin di sini Loki menyadari Rox aja tidak mampu, apalagi dirinya. Sementara Shanks kembali berkata di sana, belum tiba waktunya untuk melawannya. Namun Loki tampak bodoh amat di sana dan pergi dari tempat itu dengan berkata, aku akan menghancurkan bajingan itu dimanapun dia berada. Sembari Shanks ataupun Jarul berteriak, jangan bertindak gegabah Loki. Kemudian scene kembali ke masa kini. Loki kembali berkata kepada Hairudin, aku meninggalkan negeri ini setelahnya selama bertahun-tahun. Aku tidak berhasil mencapainya. Jika dia benar-benar raja dunia, maka ini adalah kesempatan bagiku untuk menghabisinya. Kemudian Hairudin berkata kemudiannya, itu ide yang dangkal dan naif Loki. Oi Loki, biarkan aku membantumu dalam membalaskan dendam ayahku. Sementara di halaman berikutnya, kita melihat Jinbe bereaksi atas cerita Loki tersebut dengan berkata, sungguh percakapan yang sangat aneh. Sementara Nami juga di sana meresponnya dengan berkata pula, jika memang ada raja dunia, lalu apa peran dari Gorose? Kemudian ya, di tempat Nami dan Jinbe kita bisa melihat di belakangnya terjadi keributan juga antara Brook dan juga Raknir. Brook meminta Raknir jangan mengganggunya dengan Suri, sementara Raknir tetap ngotot dan berkata guriri. Lalu Chopper kemudian yang ada di sana mentranslate ucapannya Raknir, di mana Chopper berkata kalau dia sedang berkata, akulah yang membekukan wanita itu, dia berbahaya. Dan Brook yang mendengar langsung berkata, apa? Kau yang membekukannya? Dan aku tidak menyangkal bahwa dia berbahaya, tapi aku yakin seseorang sedang memanipulasinya. Gadis ini sebagai tuan putriku. Tentu saja Raknir bertanya-tanya, hah? Jadi tengkorak ini punya hubungan dengan wanita ini? Sementara di halaman berikutnya, Robin muncul di sana dari perpustakaan. Dan di sana Robin berkata, sepertinya kalian sedang membahas hal menarik di sini, tapi aku membutuhkanmu, Chopper, di perpustakaan. Dan kita bisa melihat Saul memanggil dari perpustakaan. Siapa yang terluka? Ataukah ada sesuatu di sana? Apakah? Kemudian ya, di halaman berikutnya scene beralih ke tempat Imo. Di sana kita bisa melihat Imo mengeluarkan satu senjata lagi dan kemudian berkata di sana ya, baiklah, satu senjata lagi. Sungguh menyedihkan melihatmu. Senjata ini tidak hanya terbatas untuk menusuk, maka senjata ketiga ini Kaiten no Ono, kapak hukuman surgawi. Di sana Luffy-nya bisa kesakitan dan darah banyak keluar dari tubuhnya. Lalu kemudian di halaman berikutnya kita masuk ke halaman ganda yang scene-nya berpindah ke pelabuhan, tempat di mana Zoro dan Summer sedang bertarung. Zoro terlihat menggunakan teknik Santoryo Hyujigoku, sementara Summer menggunakan pedang Grem yang keduanya saling menciptakan clash hitam yang mengerikan. Lalu di sana Summer berkata kepada Zoro ya, yang juga scene-nya memperlihatkan Empetitron. 800 tahun yang lalu, 19 dari para raja pendiri dunia ini, mereka menancapkan senjata mereka di sekitar tahta kosong sebagai sumpah atas kesetaraan di antara mereka. Pedang kekacauan Loho, pedang kehampaan Fuho, dan pedang hukuman surgawi Nemesis, dan tombak Longinus, pedang dendam iblis Stigma, dan pedang Murasama. Itu adalah nama-nama dari 19 senjata tersebut. Senjata-senjata yang menguasai dunia. Yang mulia menghidupkannya kembali dengan aura iblis dengan omen dan menganugerahkannya kepada kami. Legenda yang diwariskan oleh setiap keluarga itu benar adanya dan tidak terbantahkan.
Renungkanlah ini, Roronoa Zoro. Apa yang kau lihat di depanmu adalah kekuatan yang telah menaklukkan dunia. Di sana, Zoro tampak kesal karena Zoro lah yang terpelanting atas benturan yang terjadi sebelumnya. Kemudian, di halaman ganda lainnya, halaman terakhir pada chapter kali ini, Summer memamerkan pedangnya kepada Zoro dengan berkata, dan senjata yang dimiliki oleh keluarga Separate adalah pedang kemarahan Graham. Zoro yang melihatnya bereaksi di sana dengan terdiam dan juga sangat fokus dan serius. Sementara di satu sisi lainnya, Killingham juga memamerkan tombaknya kepada Sanji. Sebuah tombak yang dikatakan Killingham, senjata yang diwariskan oleh keluargaku, Rimosif, adalah tombak suci Longinus. Kemudian Shin beralih ke tempat Imu kembali. Di sana Imu benar-benar telah bersiap dan telah mengayunkan kapaknya untuk menebas Luffy. Lalu juga ada dialog yang berkata, kau harusnya merasa bangga dan bersyukur, maka kau akan mati oleh salah satu senjata yang mendirikan dunia. Namun sedetik kemudian, Gaban meloncat dengan sangat cepat, menebas pohon yang jadi tempat Luffy dipaku, lalu menangkis serangan Imu di sana. Kita bisa melihat wajah mengerikan Gaban di sana dan chapter ditutup dengan editor yang berkata, ini dia datang, sang tangan kiri Raja Bajak Laut. Dan chapter berakhir di sini. Minggu depan libur dan untuk pembahasannya kita akan lanjut di next video ya. Karena ini banyak banget dah, sumpah banyak.